Bagaimana Harun Masiku sampai sekarang ini ya masyarakat membuli kepolisian, tidak berdaya untuk menangkapnya. Muncul lagi sekarang ini buku merah ya Bang, ya ramai sekali ini. Ya, muncul lagi juga buku hitam. Ya Allah, Sambo ini buku hitam. Subhanallah. Mafia 303, Mafia Sambo. Masih ditambah lagi ada buku Bolong. Ya, Ismail Bolong. Nah, maka saya minta Bapak Kapolri jangan sampai ya terjadinya gempa, terjadinya kemarahan masyarakat, terjadinya juga ya pembulian terhadap citra rezim Jokowi maupun juga citra kepolisian ini terus-menerus terjadi. Karena kalau ini tidak dihentikan, Gus Nur tidak dibebaskan, maka kasus Ahok jilid kedua akan terjadi. Kemarahan masyarakat itu akan terjadi karena ini ya ada dua kriminalisasi yang dilakukan. Kriminalisasi kepada ya surat Al-Imran ayat 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Kapolri, berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Kapolri agar segera membebaskan Gus Nur. Ya, sekali lagi agar segera membebaskan Gus Nur. Karena jangan sampai menambah ya negara kita ini yang sudah hancur. Ya, bahkan banyak sekali ini yang sudah berbicara negara kita ini bukan hanya hancur, tapi sudah hancur lebur. Saudara sekalian, betul tidak? Betul. Ya, coba luar biasa. Tidak ada hal yang kemudian dengan pretensi negatif ataupun kebencian terhadap ya rezim Jokowi ini. Kalau kita lihat ya tiba-tiba muncul dari Bapak Abraham Somad, mantan ketua KPK terdahulu, ya bahwa hutang luar negeri ini 7.000 langsung bisa dilunasi seketika. Ya, kenapa tidak bisa? Karena ini menunjukkan bahwa korupsi terutama di tambang dan juga batu bara ini sudah ugal-ugalan. Dan ditegaskan juga oleh Kombes Dharma Parengkun. Ya, Parengkun ya, bahwa dalam tempo sehari hutang luar negeri kita 7.000 lebih langsung bisa dilunasi. Sama juga menurut beliau bahwa negara kita ini kenapa tidak bisa, karena terjadi korupsi yang sangat luar biasa ugal-ugalan. Ya, ini adalah merupakan peringatan keras dan juga merupakan ya opini yang juga statement yang menjatuhkan citra dari ya kepolisian yang menunjukkan tidak berdaya untuk menghadapi ya oligarki mafia yang telah melakukan korupsi besar-besaran. Ya, tidak hanya itu, tidak hanya dari sisi ekonomi yang negara kita ini sudah hancur lebur. Dari sisi hukum ini peringatan yang sudah gamblang kepada Bapak Kapolri. Ya, bagaimana Harun Masiku sampai sekarang ini ya masyarakat membuli kepolisian, tidak berdaya untuk menangkapnya. Muncul lagi sekarang ini buku merah ya Bang, ya ramai sekali ini. Ya, muncul lagi juga buku hitam. Ya Allah, Sambo ini buku hitam. Subhanallah. Mafia 303, Mafia Sambo. Masih ditambah lagi ada buku Bolong. Ya, Ismail Bolong. Coba, luar biasa. Ini Bapak Kapolri. Ya, luar biasa. Sampai tidak hanya masyarakat mengatakan ya jangan lapor kepada polisi, jangan percaya kepada polisi. Tidak hanya itu. Percuma lapor polisi, masih tidak cukup Bang. Jijik bertemu dengan polisi. Coba, masyarakat luar biasa. Ya, ini adalah kemarahan yang nampak nyata dari masyarakat itu kepada ya rezim Jokowi dan institusi kepolisian. Maka jangan ditambah kasusnya Gus Nur ini. Yang tadi sudah dijelaskan terjadi kesalahan prosedur. Ya,
mentersangkakan Gus Nur. Terjadi kesalahan prosedur, juga menangkap Gus Nur. Dan yang paling fatal di sini adalah mubahalah, ya, dituduh, ya, terjadi penodaan agama. Subhanallah. Ya, mubahalah ini merupakan ajaran Islam, merupakan hukum Islam, ya, ajaran Islam yang sudah masyhur, yang sangat terkenal. Bahkan menurut para ulama seluruh mazhab ini, mubahalah ini juga berkaitan dengan akidah Islam. Orang yang melakukan kalau itu benar pasti akan menanggung akibatnya yang dia berbohong. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, berulang kali di dalam surat Al-Imran ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita ini bermubahalah kepada Allah SWT dan mintalah laknat Allah SWT menimpa kepada orang-orang yang berdusta. Ya. Dan kita lihat dampaknya ini luar biasa. Ya, tadi dikatakan bahwa dampak dari mubahalah atau dampak dari doa kaum muslimin, dampak dari kezaliman kepada rakyat ini sangat luar biasa. Ya, Kapolri ini kemudian dikepung, dihancurkan dengan berbagai macam kasus. Ya. Dan juga citranya yang juga hancur. Ini menunjukkan, ya, dampak dari kezaliman, Bang. Dampak juga dari mubahalah, dampak juga dari doa, karena itu adalah pasti akan terjadi. Nah, maka saya minta Bapak Kapolri jangan sampai, ya, terjadinya gempa, terjadinya kemarahan masyarakat, terjadinya juga, ya, pembulian terhadap citra rezim Jokowi maupun juga citra kepolisian ini terus-menerus terjadi. Karena kalau ini tidak dihentikan, Gus Nur tidak dibebaskan, maka kasus Ahok jilid kedua akan terjadi. Kemarahan masyarakat itu akan terjadi karena ini, ya, ada dua kriminalisasi yang dilakukan. Kriminalisasi kepada, ya, surat Al-Imran ayat 61. Yang kedua adalah kriminalisasi kepada Gus Nur yang sudah terang-terangan. Ya, bagaimana mungkin Gus Nur ini dilaporkan ini sudah 5 ini, Bang. Ya, mulai di Surabaya, mulai di Palu, mulai di Makassar, mulai juga di Jakarta. Yang semuanya ketika masuk kepada sidang, subhanallah, sidangnya sidang dagelan. Sidang sangat lucu sekali, tidak mampu membuktikan itu. Nah, ini barangkali Bapak Kapolri yang saya sampaikan, ya, maka hati-hatilah dan segera bebaskan Gus Nur kalau tidak ingin mendapatkan balasan yang sangat keji dari Allah SWT. Yang kedua, mungkin Allah SWT akan memberikan balasan dengan caranya yang lain. Kemarahan dari masyarakat, mungkin juga gempa, mungkin juga kasus Sambo yang kedua, ketiga, keempat akan terjadi berbagai macam kemungkinan balasan Allah yang akan menjatuhkan, ya, rezim Jokowi ataupun institusi kepolisian ini bagi Allah SWT mudah kalau kemudian tidak ditegakkan keadilan dan dibebaskan Gus Nur. Dari kami demikian dulu nasihat kami. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.